Kita ke informasi lain, pemirsa. Polda Kalimantan Barat menggerebek kantor pinjaman online ilegal. Perusahaan pinjaman online bodong ini memiliki 14 aplikasi pinjaman online. Semuanya tidak terdaftar di OJK. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun ini telah memblokir 1.800 pinjaman online ilegal. Setelah penggerebekan kantor pinjaman online di sejumlah daerah, kali ini giliran Polda menggerebek kantor pinjaman online ilegal bernama PT Sumber Rezeki Digital di Jalan Veteran Gang Syukur 1, Pontianak Selatan. Saat digerebek, polisi mendapati 14 karyawan pinjaman online bodong sedang beraktivitas. Polisi menyita 22 unit laptop, 19 unit ponsel, 9 CPU komputer, 7 buah kartu SIM provider, dan beberapa dokumen terkait pinjaman online. Berdasarkan keterangan polisi, perusahaan pinjaman online yang meresahkan masyarakat ini melakukan perputaran uang mencapai 3,2 miliar rupiah. Perusahaan pinjaman online sudah beroperasi sejak 2020 lalu dengan mengontrak sebuah rumah yang dijadikan kantor perusahaan. Aktivitas mereka di kantor itu berarti tertutup. Warga nggak tahu gitu. Nggak tahu. Tertutup, Mas. Tertutup kali. Dan berapa kali itu ke sini minta ini, minta izin ini. Saya nggak pernah mengizinkan untuk parkir motor pun nggak boleh. Nggak saya izinkan untuk di daerah sini. Kegiatannya itu nggak jelas. Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menekankan perlu adanya aturan dan tata kelola yang baik dan benar dalam pengawasan pinjaman online. Dengan maraknya kasus pinjaman online ilegal belakangan ini, Menkominfo segera melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik. Sejak tahun 2018 hingga Oktober 2021 tahun ini, pihak Menkominfo telah memblokir 4.874 akun pinjaman online ilegal. Sementara pada tahun ini saja ada lebih dari 1.856 akun pinjaman online ilegal yang sudah ditutup. Diketahui perputaran dana atau nilai omset fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online dilaporkan mencapai 260 triliun rupiah. Kita akan melakukan moratorium itu internal di dalam Kominfo ya, dan kita akan bentuk satuan tugas yang melakukan pengawasan dan monitoring PSE resmi. Yang kedua, bekerja sama dan koordinasi dengan OJK agar fintech yang sudah mendapatkan atau sudah terdaftar sebagai PSE ini memenuhi persyaratan sebagai fintech. Menurut Johnny, saat ini hanya ada 107 pinjaman online yang legal dan resmi terdaftar di OJK. Masyarakat diminta lebih berhati-hati dan memastikan pinjaman online yang akan dijadikan tempat pinjaman kredit telah terdaftar di OJK. Dari Pontianak, Kalimantan Barat dan Jakarta, Uun Yuniar, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.